Toraja merupakan salah satu daerah yang terdapat di Sulawesi Selatan. Toraja berasal dari dua suku kata, yaitu To, Riaja, yang artinya orang yang tinggal di daerah pegunungan. Toraja dikenal dengan mata pencaharian seperti bertani, beternak kerbau, beternak babi, dan lain-lain. Beternak kerbau merupakan usaha membudidayakan kerbau untuk mendapatkan penghasilan, seperti menjual kerbaunya dalam bentuk utuh dan juga mengolah kerbaunya terlebih dahulu, seperti menjual kerbaunya dalam bentuk daging. Dalam bahasa Toraja, kerbau disebut tedong, dan orang yang beternak kerbau disebut Pak Kambing. Pada zaman dahulu, kerbau hanya dapat disembeli bagi orang bangsawan, tetapi seiring berkembangan zaman, semua orang sudah memiliki ekonomi yang mapan, sehingga dapat membeli dan menyembeli kerbau. Selain itu, kerbau yang tidak dapat disembeli pada zaman dahulu adalah kerbau bulan. Ini dikarenakan berhubungan dengan cerita rakyat Laki Padada pada zaman dahulu. Pada saat zaman dahulu, dalam upacara adat Rambu Solo, ada rangkaian acara Mapesalaga Tedong atau adu kerbau yang merupakan adat dan budaya yang dilakukan oleh rumpun keluarga dan para gembala sebagai acara hiburan sebelum kerbau itu disembelih. Adapun kerbau yang diadu adalah kerbau yang akan dikorbankan pada upacara adat Rambu Solo itu. Namun saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Karena acara Maapasilaga Tidong saat ini lebih banyak ditunggangi oleh pertaruhan atau judi. Kerbau yang akan diadu sebagian atau bahkan lebih banyak kerbau petarung yang bukan untuk dikorbankan pada upacara adat Rambu Solo tersebut, sehingga sangat jauh berbeda dengan Maapasilaga Tidong pada zaman dahulu. Kerbau memiliki banyak jenis, contohnya adalah saleko, bonga, lotong boko, balian, pudu, todi, teken langi, soko, bulan, dan masih banyak jenis kerbau lainnya. Kerbau memiliki harga yang mahal. Satu ekor kerbau seharga 700 juta sampai 1 miliar tergantung pada jenis kerbaunya. Kerbau memiliki banyak manfaat, seperti dagingnya yang bisa diolah menjadi banyak olahan seperti dendeng, rendang kerbau, dan masih banyak jenis olahan lainnya. Lalu kulitnya yang dapat diolah menjadi sepatu, tas, dan lain-lain, serta tanduknya yang diletakkan di depan rumah tongkonan yang melambangkan banyaknya pemakaman yang telah keluarga pemilik tongkonan lakukan. Cara merawat kerbau adalah memberikan pakan yang cukup, terutama rumput, dan minimal 2 kali dalam sehari. Lalu menggembalakan kerbau dan memandikan kerbau minimal 1 kali dalam sehari. Pengaruh pekerjaan tersebut dengan kehidupan masyarakat Toraja adalah beternak kerbau dapat meningkatkan penghasilan jika dijual, mau itu dalam bentuk hidup atau dalam bentuk olahan. Kerbau dianggap sebagai simbol status sosial dalam budaya Toraja. Semakin banyak kerbau yang dimiliki, semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat Toraja. Dan juga kerbau dianggap sebagai lambang kesejahteraan. Selain itu, kerbau juga sangat berperan penting di dalam acara Rambu Solo, seperti sebagai hewan kurban dan lain-lain. Dalam Aduk Todolo, masyarakat Toraja mempercayai bahwa kerbau menjadi lambang kekuatan untuk tunggangan atau bekal arwah menuju alam surga. Yang artinya, arwah orang yang diupacarakan tidak dapat masuk ke surga jika tidak ada kerbau yang disembelih. Kerbau sangat penting dalam budaya Toraja karena tidak lepas dari keterlibatannya dalam upacara adat Toraja. Pentingnya melestarikan tradisi dan budaya yang kita miliki. Beternak kerbau merupakan bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Toraja yang menunjukkan pentingnya melestarikan warisan budaya kita. Pentingnya menghargai dan menghormati alam. Beternak kerbau juga menunjukkan pentingnya menghargai dan menghormati alam, serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk masyarakat Toraja pada zaman sekarang, kerbau dikorbankan untuk menunjukkan rasa sayang dan penghormatan kita kepada orang tua atau almarhum yang diupacarakan, bukan lagi sebagai bekal atau tunggangan mereka untuk menuju ke alam baka atau puya. Beternak kerbau di Toraja juga menunjukkan pentingnya mengembangkan potensi lokal atau peluang dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makna Alkitabiah diambil dari Kejadian 2 ayat 15. Inti dari ayat ini adalah Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan taman tersebut dan memelihara taman tersebut, yang berarti sama saja Tuhan menempatkan kita di bumi untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Salah satu contohnya adalah dengan beternak kerbau.
karena pastinya kerbau merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang sepatutnya kita pelihara. Merawat kerbau. Ya, kerbau dipelihara sebenarnya gampang-gampang susah, karena pertama harus disiapkan lahan-lahan rumputnya, atau kalau tidak kita menggunakan tenaga orang lain untuk pengambilan rumput, dan untuk pemberiannya kita bisa langsung atau tenaga kerja yang kita berikan kerbau untuk digembalakan. Kemudian setidaknya setiap kerbau itu dibikinkan pondok, itu tempat berlindung terutama pada malam hari supaya aman dari hujan dan biasa terik matahari dikandangkan. Kemudian kerbau diupayakan sedapat mungkin dimandikan setiap hari, terutama yang kerbau-kerbau bongat.